tingkat pengenalan seperti ini disebut artinya awaludin marifatullah. Ya. Kalau nggak ada mengenal Allah, nggak ada agama, sahabat beriman. Kalau kita nggak mengenal Allah, nggak akan ada agama, nggak akan ada Islam, sahabat beriman. Tapi karena adanya mengenal Allah, ya muncullah agama ini, sahabat beriman. Awal dari agama atau sebelum agama itu kita lakukan, kita harus bermarifat dulu, lebih awal. Kita harus artinya harus mengenal dulu lebih awal, sahabat beriman, sebelum kita beragama. Dan sebelum juga kita beriman, harus kita berbekalkan ilmu dulu. Karena beriman tanpa ilmu itu juga hampa, sahabat beriman. Bertuhan artinya kita beragama berarti kita sudah mengenal Tuhan kita. Nah, begitupun juga iman. Kita beriman berarti kita sudah artinya di situ sudah memiliki ilmunya. Ya. Jangan kita hanya beriman artinya beriman tanpa bukti. Ya. Tanpa bukti yang hanya cukup dikatakan saya beriman. Ya, luar biasa sahabat beriman. Jangan main-main dengan artinya dengan kehidupan Allah. Jangan kita main-main. Ya, fatal kita jadinya sahabat beriman. Besarnya kerajaan ketuhanan dengan nama Allah, inilah yang artinya yang membuat ya ketaklukan kepada artinya akal, kepada iman dan ilmu sahabat beriman. Dengan dasar memahami artinya pengenalan terhadap hakikat daripada nama Allah ini, yang menjadi junjungan dari hati yang lebih dalam. Ya. Nama Allah dari artinya dari hijaiyahnya alif lam lam ha di situ ya. Ini sudah melibatkan artinya makom juz ama yang kita kenal dengan hijaiyah ya, atau ikro atau akra atau baca sahabat beriman. Dari sebanyak itu hijaiyah ya, hanya Tuhan mengambil yaitu 3 huruf. Alif berkodrat lam dan berkodrat berkodrat ha. Alif dan ha, lam-lamnya itu kan 2. Dia hanya mengambil 3. Itu sebenarnya ada maksudnya sahabat beriman. Kenapa Allah menjadikan dan artinya memilih asma alif lam lam ha? Kenapa ya bukan yang lain sahabat beriman? Menjadi artinya sebutan Allah, bukan huruf-huruf yang lain ya. Kenapa sahabat beriman? Jadi kita akan berbagi artinya tajalli ya, kerahasiaan diri ya, usul nama dari asalnya. Jauh sebelum wujud Tuhan menjadikan artinya segala kehendak pertama dalam menjadikan kehendak dari 4 perkara. Dia jadikan adalah alas dulu sahabat beriman. Allah jadikan alas atau dasar. Ya, sebelum alam semesta ini ada, sebelum manusia ini ada, dia menjadikan dulu dasarnya. Nah, alas dasar semua akan terjadi, yaitu ada 4 yang akan artinya bertajalli. Dari sifat demi sifat sampai menuju nama Allah sahabat beriman. Segala menciptakan atau yang dijadikan ya, yang terjadi maupun yang belum terjadi, Allah sudah artinya himpun dari sebuah nama tadi. Kita mulai dari awal, dari 4 perkara awal. Kenapa 4 perkara awal? Karena itu adalah dasar ya, dasar-dasar yang diambil sebagai artinya sebagai alas, utama alas. Pertama dikatakan sir di situ, yaitu maknanya rahasia. Ini adalah kodrat pertama yang dijadikan oleh Allah. Yang kedua dinamakan wujud. Wujud itu rasa, ya, tidak kelihatan tapi dirasa. Namanya wujud. Wujud itu ada atau ada. Ini awal. Yang ketiga ada namanya kodrat itu batin. Ya, kodrat, ya, namanya kodrat. Nah, batin adalah suatu kekuatan pentajalian asal, ya sahabat beriman. Kalau sir tajalli usul, kalau sir tajallinya usul. Nah, yang keempat disebut dengan kodrat. Nah, inilah yang akan menjadi artinya tajalli zohir. Ini adalah alas, dasar. Semua akan terjadi. Semua akan ada alam semesta, ada manusia. Wujud, sir, batin, kodrat ada di situ.
Tanpa yang 4 ini tidak mungkin semua ini artinya akan ada, sahabat beriman. Ya. Dari 4 pertama, usul asal dari kejadian, asmanya atau namanya tadi. Allah mentajalikan sifat wujud awal. Waktu itu belum sama, artinya sekali dia bernama. Kita sebut nama itu dengan sebuah wujud. Dia belum bernama tuh Allah tuh. Ya. Nah, dikala itu belum bernama, makanya dikala itu disebut wujud. Nah, artinya rasa dia nggak kelihatan, tapi ada. Kalau dalam bahasa hakikat dia kosong, tapi ada. Nah, wujud ini berkehendak pada dirinya, ya, menjadikan artinya landasan dari yang empat tadi. Diambilnya satu. Pertama batin. Nah, nama batin awal atau dikatakan dengan batin fa. Ya. Nah, apa yang diambil pertama yaitu batin fa setelah wujud tadi. Batin fa ini atau batin rahasia, nah, itu ada 4. Yang pertama disebut dengan batin nafas. Ada 4 juga batinnya Allah itu. Pertama batin nafas. Bukan nyawa ya, tapi nafas. Naf atau sebuah kodrat yaitu sesungguhnya artinya. Yang kedua batin tanafas. Yang ketiga batin nufus. Yang keempat batin anfas. Nah, setelah wujud menjadikan landasan kedua yaitu kodrat, artinya usul 4 batin ya, maka wujud ini artinya dengan kehendaknya lagi dia menjadikan kodrat batin artinya rahasia, menjadikanlah 4 kekuatan asal landasan zat yang dijadikan 4 batin tadi. Itulah yang dikatakan ada kodrat. Zat yang bergerak, nah, di. Yang kedua ada kodrat yang dinamakan wadi. Nah, yaitu ada juga kodrat yang bersifat alam yaitu madi. Dan ada kodrat zat yang terlihat yaitu manikam. Di, wadi, mani, manikam. Ini landasan-landasan Allah. Nah, dengan proses-proses ini akan menjadi segala sesuatu akan terjadi, sahabat beriman. Ya, makanya dia sebelum artinya menjadikan sesuatu manusia itu nyata, dia harus artinya Allah ini mengumpulkan landasan-landasan biar apa yang dijadikan ini nyata kelihatan. Jadi 4 ini sudah artinya bertajali dari batin awal tadi. Setelah batin awal melahirkan 4 zat. Ya, ada zatnya lagi. Maka wujud berkehendak lagi terhadap dirinya nih. Nah, untuk menjadikan tajalli hayat yaitu dengan menjadikan 4 nur yang berasal dari 4 zat tadi. 4 nur ini menjadi hayat. Pertama dikatakan dengan nur, artinya nur. Yang pertama itu nur, yaitu sebuah kodrat hayat yang sangat suci sekali. Ya. Yang kedua dikatakan nur ibadah atau sebuah kodrat ibadah. Ini dinamakan nur Muhammad, ya, atau nur yang memuji, sahabat beriman. Yang ketiga disebut dengan nurullah, ya. Nah, nur yang berkuasa keempat artinya ini yaitu nur hak Allah atau sering disebut dengan nur kodim atau nur yang nyata, sahabat beriman, seperti terjadi pada alam ini. Ini kan sudah terjadi. Nah, ini nur kodim, ya, sudah terjadi, sudah dilihat, sudah dipandang, artinya sudah terbukti bahwa ada yang maha menciptakan, maha menjadikan. Jadi sebagai uluhiyahnya hayat 4 nur tadi, maka Allah menjadikan dengan wujudnya, kehendaknya pada dirinya lagi. Maka dia menjadikan yaitu sebuah kodrat yang mana kodrat ini alam hayat. Apa dikatakan alam hayat? Ada kodrat kulit, daging, tulang, dan urat, sahabat beriman. Itu alam. Ya. Makanya kita ini, kita ini adalah artinya kalau mau melihat dirimu, ya lihatlah alam semesta ini. Ini kodrat hayat. Contohnya kita memakai kodrat, artinya memakai kodrat ini berarti dia hayat atau hidup, ya. Nah, kalau macam saya kan pakai kulit nih, pakai daging, pakai jasad, berarti saya hayat, berarti saya hidup, berarti saya manusia. Nah itu. Nah,
Contohnya gerak jantung ya, dia bisa gerak akan sampai ke kulit. Nah, itu nadi. Nah, kalau daging itu artinya daging mati, artinya dia sudah meninggal ya. Nggak mungkin artinya gerak jantung ini sampai ke menembus kulit. Nah, lantaran dia masih hidup, nah, gerak jantungnya ini sampai di tangan, sampai di kulit mana yang ada nadinya. Nah, itu gerak jantung, sahabat beriman. Nah, ini yang dijadikan empat perkara oleh Allah. Setelah itu wujud artinya berkehendak lagi pada dirinya, bahwasanya asal usul semua kodrat alam ini ya, atau ma'ul hayat ini terjadi dengan dijadikannya alas dari alam ini disebut dengan air ya. Ini alas ya, alas bagi tubuh kita, bagi alam kita, untuk tidak kena artinya seperti air, angin, api ya. Air, api, angin, tanah. Nah, dan tanah yang berasal dari daging urat dan tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut hamba Allah. Ya, alhamdulillah. Yang berasal dari daging urat tulang tadi. Ya. Berarti kita sudah sampai pada tingkat ke-6 ya. Demikian bertajalli artinya dalam kehendak wujudnya semata. Maka dia jadikan artinya bukti sebuah alkisah ya. Awal tadi berupa kitab, dinamakan kitab kauli, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Belum ada manusia nih, belum ada manusia sahabat beriman, belum ada manusia. Ya. Masih dia berupa daging, kulit, itu belum ada manusia. Nah, tercipta dulu Al-Quran ya. Alam semesta. Karena apa? Semuanya itu diambil dari dalam tubuh manusia. Sahabat beriman, pentajaran itu. Kenapa namanya kitab kauli? Karena Al-Quran berasal dari wahyu. Wahyu itu adalah kekuatan. Nah, contoh kaulinya kan, kalau kita lihat alif garis lurus ya, tidak semua garis lurus bernama alif. Ya, kaulinya kenapa alif namanya? Nah, ini kodrat atau dinamakan kauli. Kauli itu cuma baca, artinya baca ayat ya. Nah, kaulinya itu tidak mungkin seperti itu. Begitu sahabat beriman ya. Macam kita membaca ayat secara qiraat dan qiraat. Nah, itu kauli. Itu kauli artinya bentuk bacaan, berarti dia suara. Nah, bagaimana kita bertajalli dengan Al-Quran? Nah, dia berubah menjadi kauli. Nah, artinya kita memulangkan potensi Al-Quran ini menjadi kauli, yaitu wahyu bagi Allah yang tidak terlihat. Nah, Al-Quran ini kan tidak terlihat sebenarnya, cuma kan ditulis oleh para nabi-nabi, para sahabat-sahabat Nabi setelah Nabi kita meninggal, wafat. Ditulislah Al-Quran ini sampai bisa dibaca, bisa dilihat, dan menjadi sebuah kitab. Nah, setelah dituliskan 4 perkara tadi, maka dihimpunlah semua kodrat tadi semuanya, yaitu 7 kali 4. Nah, makanya dalam Al-Quran itu, kajian Al-Quran itu ada falakiyah sahabat beriman. Karena Al-Quran itu sempurna, benar. Dia bisa menentukan tanggal lahirnya, kematian seseorang, itu falakiyah. Nah, orang bilang matematikanya Al-Quran. Nah, ini falakiyah, masuk dalam falakiyah sahabat beriman. Yaitu 7 kali 4. Kadang-kadang kalau orang yang masih bingung, masa ada 7 kali 4, 7. Nah, itu mereka bingung karena belum paham dengan artinya apa itu falakiyah. Nah, tadi semuanya yaitu 7 kali 4. Kenapa dibilang 7 kali 4? Karena 7 adalah kodrat sifat. Maka bersifatlah kodrat itu terhimpun menjadi kodrat sifat. Sebanyak itu bagaimana kita menghitung? 4 kali 7 itu sudah terhitung dalam hitungan 28 sahabat beriman. 28 ini adalah kodrat hijrahiyahnya yang ada pada juz amma 28. Berarti artinya mau asal usul apapun sudah ada pada 28 ini. 28 hijahiyahnya dari 4 kali 7. Jadi 4 kali 7 asal muasalnya semua terjadi. Nah, maka dihimpunkan huruf 28 artinya itu dalam sebutan
Allah fil awalu waulahi gofir akhirun. Nah, ambillah padamu pada awal, kata Allah, dan padaku pada akhir. Awalnya alif, akhirnya ya, menjadikan ya Allah dengan sebutan ya Allah, maka diwujudkanlah tulisan yang disebut asma yang terlihat, yaitu berupa kodrat, yaitu kalimat hak, kalimatul hak. Artinya kalimatul sudah menjadi kodrat, yaitu wujud manusia itu sendiri. Di dalam kodrat asma manusia disebut dengan kodrat asma Allah. Nah, makanya kalau ada kajian marifat, Allah itu asmaku. Ada kajian kayak gitu. Allah itu asmaku. Karena asma yang ditimbulkan oleh ayat, ya, ditimbulkan oleh ayat. Ayat menjadi sebuah kodrat, dan kodrat itulah dinamakan husna, yaitu kodrat keakuanku, kata Allah, yaitu hu. Dan hayat artinya sim pada na. Nah, maka nyatalah ya Allah, himpunan dari 28 sudah menjadi satu panggilan, yaitu Allah. Sahabat beriman, luar biasa Al-Quran, sahabat beriman. Kalau kita benar-benar memahami, ada falakiyahnya di situ. Pokoknya kita tinggal bagaimana cara mengkajinya Al-Quran itu, sahabat beriman. Kalau memang dia terkait dengan kodrat-kodrat hijaiyahnya. Jadi asma yang terlihat adalah sebuah, artinya kodrat bagi Allah. Jadi nama itu bukan sebuah, artinya keinginan nama, tapi nama itu adalah kesempurnaan himpunan. Makanya dihimpun dari alif lam lam ha itu, yang telah terhimpun menjadi sebuah kodrat. Pada kodrat itu adalah kodrat Tuhan yang diberi nama Allah. Ya. Allah itu kan nama Tuhan, sahabat beriman, bukan Tuhan. Nah, dalam hal lain asma ini artinya karena lapisan-lapisan sifat tiga bagi Allah dalam diri, wujudku maujud, ada berwujud dan bermaujud, ya, maka wujud pada nama pertama disebut dengan isim, wujud kedua disebut dengan ismi, wujud maujud yang ketiga disebut dengan asma. Nah, dengan nama tersebut adalah menjadi kodrat bagi diriku, bagi ketuhananku, dan bagi hambaku. Aku juga dia, sahabat beriman. Kenapa artinya memanggil Allah? Makanya azan itu kenapa? Azan itu dia memanggil Allah, yang datang manusia. Nah, manusia adalah asmanya Allah, isimnya Allah, dan isminya Allah. Nah, makanya itulah alasan kenapa alif lam lam ha itu harus dikaji. Nah, kenapa? Allah artinya mewajibkan kita mengkaji namanya, mengkaji diri kita, biar kita itu nggak sirik zindik sama nama. Nggak sirik artinya kita menuhankan namanya, sahabat beriman. Jangan sampai kita menuhankan namanya. Makanya dia menurunkan namanya itu untuk dikaji, artinya yang sudah menghimpun Al-Quran, menghimpun diri. Nah, itulah di alif lam lam. Di Al-Quran kan ada alif lam, itu juga dari alif lam lam ha. Alif lam mim ada di alif lam lam ha, semua terjadi. Karena kenapa di dalam Al-Quran itu artinya semua, artinya ditentukan, artinya jumlahnya tentang falakiyah itu, ya. Makanya ada falakiyah, ada jabariyah, ya, ada hafsiyah dalam Al-Quran itu. Kenapa dalam Al-Quran semua artinya ayat ditentukan jumlahnya? Kenapa? Nah, dan dibunyikan tuh ayatnya, ayat surat, ya, ayat keberapa? Karena ada falakiyahnya. Umpamanya surat berapa dan ayat berapa, itu artinya sering terjadi, artinya memang itu wajib disebut surat berapa, ayat berapa. Nah, berarti falakiyah adalah penentu nilai kodrat jumlah dari ayat tersebut, sahabat beriman. Contohnya pada perhitungan falakiyah, yaitu bismillah, ya. Bismillah itu kan memiliki kalam 19, ya. Bismillah itu memiliki kalam 19. Tetapi Al-Quran terjadi dari 6 masa, kelipatan 6. Nah, ini falakiyah, kelipatan 6, makanya dikatakan 6.666 ayat, tapi bukan itu yang terjadi. Setelah kita hitung jumlahnya enggak 6.660 ayat. Nah, inilah orang-orang yang berilmu yang bisa menanggapinya, sahabat beriman. Nah,
Tetapi Al-Quran terjadi dari 6 masa, artinya kelipatan 6. Ini falakia. Nah, kalau 19 ini kita kalikan dengan kodrat Al-Quran 6 tadi, ya, 6 masa tadi, dia akan berjumlah 114 surat. Luar biasa Al-Quran. Nah, kita lihat juz lagi, contohnya ini ya, 30 juz. Dari mana sisi falakianya? Kenapa ada 30 di situ? Karena kita artinya lihat tentang iman, Islam, dan ihsan ya. Iman ada 6 ya, Islam ada 5 ya, makanya di situ dikalikan 5 kali 6 sama dengan 30 juz. Nah, juz itu umat ya, juz itu umat, juz itu insan, juz itu insan, umat atau ihsan itu sendiri. Nah, kita lihat 6.660 ayat. Kalau hitung ayatnya kan tidak cukup sahabat beriman segitu. Tapi apa makanya dibalik itu? Ya. Banyak sekali artinya maknanya sahabat beriman, banyak sekali maknanya. 4 kali 6 ya. Nah, 4 kali 6, kenapa ada 4 di situ ya? Ini diambil dari segi 4 Ka'bah sahabat beriman, makanya dulu itu Ka'bah diganti oleh Nabi Muhammad. Dia kan pertama itu bulat ya, waktu saat Nabi Ibrahim itu bulat bentuknya. Tapi diganti oleh Rasulullah. Ya, dia sehingga menjadi segi 4. 4 kali 6 ini, 4 ini dari Ka'bah, sisi Ka'bah. Nah, di Mekah itu melahirkan kendali 4 mata angin ya di dunia. Makanya kalau di Ka'bah itu kan berputar melawan arah jam ya, itu mengendalikan 4 mata angin di dunia ya, timur, barat, selatan, utara ya. Jadi kalau kita melihat kebesaran dari falakia, apapun bentuk kejadian, baik akan terjadi ataupun belum terjadi ataupun sudah terjadi ya, itu sudah ada perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat beriman. Semuanya sudah ada di Al-Quran ya, karena ada falakianya. 4 kali 6 ya, apa makna padahal 6 masa ya. 6 masa, dalam 6 masa itu ada 4 ya, 4 rahasia. Banyak sahabat beriman. Ada 4 perkara di dalamnya. Dalam 6 itu ada 4 perkara di dalamnya ya. Artinya 6 rahasia langit dan bumi. Apa rahasia? 6 pertama ada 4 yang ia simpan. 4 riwayat akan dijabarkan oleh 114 surat. Lalu apa riwayatnya sahabat beriman? Ada kodrat disembunyikan dan juga terjadinya ada kodrat yang disembunyikan di dalam itu, di dalam diri kita itu. 4 dia. Dan 4 juga menyembunyikan tentang menyempurnakan tentang kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Jadi sahabat beriman, luar biasa Al-Quran kalau saya menerangkan ya. Jadi dengan hal ini karena kita sudah tahu bahwa nama Allah itu bukan Tuhan sahabat beriman ya. Allah itu hanya sebuah, artinya Allah itu adalah namanya, ada namanya pemilik, artinya namanya Tuhan kita, Allah ya. Karena kita sudah paham, jadi jangan kita membawa keyakinan kita dalam asmanya ya, gagal kita sahabat beriman. Nah, seperti juga begitu ayat-ayatnya sahabat beriman, ayat-ayatnya juga. Contohnya ada orang yang meninggal ya, lepas itu kita ngirimin kita bacain doa tuh, kita bacain surat ini ya, apakah sampai di arwah itu sebuah surat, apakah sampai? Kan mustahil sahabat beriman. Nah, begitupun juga Al-Fatihah ya, kita meminta doa, apakah sampai di hadapan Allah kalau hanya cuma surat? Nggak akan sampai. Tapi bagaimana kita harus tahu hakikat dalam Al-Fatihah itu atau dalam surat tersebut? Apa di sebalik surat tersebut? Karena di setiap surat-surat Al-Quran itu ya ada tersimpan kodrat-kodrat hijaiyah, yang artinya ada hijaiyah, artinya ada huruf-huruf hijaiyah yang berkodratkan rahasia Allah. Ya, itulah yang dikatakan yang Bang Alam tanyakan tadi, itulah yang tersirat. Nah, kalau yang tersurat itu ayat-ayat yang tidak digandengkan dengan kodrat hijaiyahnya rahasia Allah. Itu yang tersurat, itu yang terang-terangan tuh. Nah, itu yang tersirat.
Yang tersirat inilah menjadi patokan seorang ulul albab atau seorang yang berilmu mengkaji Al-Quran itu dengan adanya yang tersirat tadi pada Al-Quran. Contohnya di situ ada kata ih, ya, atau an, atau am. Ijaya ini kan punya kodrat, sahabat beriman. Dia punya kodrat. Karena di situ Al-Quran bukan perjalanan manusia, ya, hanya perjalanan Allah dan sifatnya, atau yaitu Muhammad, ya. Makanya dia di situ hanya menceritakan tentang sir-sirnya, batin-batinnya yang terlihat maupun tidak terlihat. Ya, seperti kata an. Kalau kata an ini menggandengkan di ayat lain atau ada di ayat lain, di ayat yang gandengan tersebut artinya bergandengan dengan ayat kodrat ini, berarti ayat itu tersirat. Berarti kita harus paham yang tersirat itu. Karena apa? Banyak perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran yang kita menjadikan keyakinan. Jadi ada baiknya kita mengetahui, ya, mengetahui artinya makna, bukan arti, sahabat beriman, bukan arti. Makna itu tidak bisa, artinya mana dari ayat itu, artinya dari huruf-huruf hijaiyah itu tidak bisa ditambah atau dikurangi. Tapi kalau tafsir mungkin bisa kurang sedikit atau bisa lebih sedikit. Karena apa, yang tulis itu manusia tafsirnya itu. Tapi kalau Al-Quran adalah dari Allah sendiri, tidak bisa dilebihkan dan tidak bisa ditambahkan. Makanya lebih pentingnya kita harus memahami maknanya, bukan artinya. Contohnya yang saya contohkan di Bang Alan tadi, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaihimkusyam, atau sesungguhnya sholat itu wajib. Tapi kalau kita menerawang hijaiyahnya, di situ bukan beriman, tapi menafsirkannya beriman. Ya. Melainkan di situ hijaiyahnya adalah tertulis amanu. Artinya berarti yang amanah, bukan beriman. Kenapa? Yang beriman inilah yang dijadikan keyakinan. Sesungguhnya sholat itu, ya, wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Keliru sudah keliru karena kita cuma tahu beriman. Padahal dalam kodrat hijaiyahnya di situ amanu. Amanu itu berarti orang-orang yang amanah. Amanah. Inilah yang menjadi kekeliruan. Begitu sahabat beriman, makanya pentingnya ilmu, ya. Kita harus mengetahui kodrat-kodrat hijaiyah di dalam Al-Quran, ya, biar kita bisa artinya menjabarkan atau suatu bagaimana menjadi satu jabariyah atau harfiah, ya. Dan juga kita harus memahami falakiyahnya, ya. Jadi kita udah paham tuh Al-Quran tuh, ya. Makanya kita ini bukan kita hanya hidup tanggal sekian, jam sekian, itu kebetulan tidak. Itu sudah ditentukan falakiyahnya Al-Quran. Kamu meninggal sekian, kamu hidup sekian, jam sekian, hari sekian, itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Itu mungkin sudah terjadi tapi manusia belum mengetahuinya. Mungkin sudah terjadi kejadian itu yang dikatakan Al-Quran, tapi manusia belum mengetahuinya. Al-Quran selalu benar, sahabat beriman. Makanya dia membuka tentang kebenaran-kebenaran. Tapi bagaimana kita dengan umatnya kalau hanya kita bilang katanya dan katanya dan katanya? Apakah kita cocok menjadi seorang muslim? Kalau tidak mampu dalam kebenaran, apakah kita wajib menjadi seorang muslim? Ya tentunya tidak wajib, karena kita tidak memegang dalam kebenaran, hanya pada katanya dan katanya. Iblis itu juga sanggup katanya. Iblis, setan, jin itu katanya. Allah itu Tuhanku. Itu pengakuan iblis. Itu katanya.
Jadi jangan cuma kita hanya mengandalkan katanya dan katanya, sahabat beriman. Nah, begitupun tadi yang saya terangkan. Nah, karena kita sudah tahu bahwa Alif Lam Lam Ha itu adalah yang menghimpun segala alam semesta ini. Ya, dari bagaimana dasar ya perjalanan dia, ya perjalanan dia dalam diri manusia. Itu tentang kisah perjalanan dia dalam diri manusia. Sehingga dia menjadikan alam semesta, dia menurunkan Al-Quran, dan muncullah dan dijadikanlah manusia itu wujud, kelihatan. Karena kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kuciptakan langit dan bumi. Makanya Al-Quran itu dalilnya manusia. Dia nggak bisa tuh bertolak belakang dengan akal manusia. Dia nggak bisa. Kalau ada satu pemahaman yang bertolak belakang dengan akal manusia, dengan akal sehat manusia, minta maaf ya, dengan akal sehat manusia atau kolbunya, itu pemahaman artinya lari dari ajaran Al-Quran. Lari. Karena Islam ini menyimpan hak-hak yang benar, sahabat beriman. Tidak benar, itu bukan Islam. Makanya awaludin marifatullah. Kalau kita memang seorang muslim yang sejati, seorang yang artinya Islam yang sejati, memegang teguh kepada ketuhanan, artinya kepercayaan, artinya al-yakin kepada Allah, kenal dia. Apa salahnya sih? Kenali dia kalau kamu memang Islam. Kenali dia, berjumpa dengannya. Makanya saya sudah terangkan tentang bagaimana penjelasan asmanya. Jangan sampai kita ini jatuh pada asmanya sebagai Tuhan. Biar kita nggak tergelincir kepada asmanya yang selama ini kita jadikan Tuhan. Jatuh ya Allah. Nah, apa-apa dikit ya Allah. Nah, tapi apakah sampai perkataan itu kepada Allah? Jangan sampai hanya suara atau sebutan atau nama itu yang dijadikan Tuhan. Itu yang ditakutkan, sahabat beriman. Zindik kubro artinya syirik besar. Hati-hati dengan keimanan, sahabat beriman. Keimanan seseorang bukan artinya kita seorang Islam ya, seorang Muslim yang sejati. Kalau soal keimanan itu tidak pantas, artinya tidak selevel bagi kita untuk hanya cuma mengatakan saya beriman. Tidak selevel, tapi harus dengan pembuktian diri bahwa kita ini memang bertuhan. Sahabat beriman, kalau kita hanya katanya, itu juga iblis juga ngaku dia Tuhannya Allah. Setan, jin, ngaku mereka Tuhannya Allah. Banyak, sahabat beriman. Kadang-kadang saya ada sedikit di situ, di pulang sholat maghrib tadi, saya mampir di tetangga karena saya memang diundang di situ untuk menjabarkan sesuatu pemahaman yang mungkin Allah terpanggil untuk dirinya dalam kesadaran. Ya. Ada setengah jam mungkin saya menyampaikan di tetangga itu. Dia manggil saya, bukan datang ke sana, dia manggil untuk menyampaikan siapa sebenarnya Allah Tuhan kita itu. Nah, mungkin kesadaran sejatinya sudah muncul ya. Kesadaran sejatinya sudah muncul, dan hatinya ini dan kolbunya ini sudah bertanya, sebenarnya siapa Tuhan saya? Saya uraikan, artinya saya uraikan ya. Nah, saya uraikan bagaimana pemahamannya, lepas itu saya uraikan tangga-tangganya untuk dia bisa memudahkan untuk mengenal Allah. Jadi kita memang, kalau memang kita orang, artinya ya jangan lari dari awaludin marifatullah, sahabat beriman. Makanya syarat sholat itu ada 3. Pertama Islam, kedua balik, ketiga akli. Islam itu berarti sudah mengenal Allah. Karena awaludin marifatullah, awal agama mengenal Allah. Kalau dia memang Islam berarti sudah mengenal Allah. Kedua dia balik, berarti dia sudah amanu. Udah baik tuh, orang itu udah menemukan kesadaran sejatinya tuh. Nah, itu dia balik, sudah sampai kesadaran sejati seseorang. Itu dia sudah balik. Nah,
Ketiga, akli atau berilmu, harus memiliki ilmu-ilmu dalam sholat. Karena apa? Celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, sahabat beriman. Jadi dengan pemahaman yang mungkin ya agak sedikit menjelaskan, biar artinya selama ini tidak kita sudah tidak merasa salah paham dengan asma Allah. Ya, sesungguhnya asma Allah itu ya jasad kita ini, asmaku itu. Ya. Karena awal diri itu adalah bertuhan. Awal diri semula jadi itu sudah bertuhan. Sudah bertuhan. Awal diri semula jadi itu sudah bertuhan. Awal diri adalah bertuhan. Bertuhan dengan ketuhanan beda, sahabat beriman. Kalau ketuhanan pastinya kita menyebut Allah. Itu namanya tuh. Dia akan menjadi meliputi segala, artinya seluruh alam semesta, artinya Tuhannya alam semesta. Tuhannya seluruh umat manusia, Allah. Itu kita nyebut namanya. Tapi kalau kita sudah larikan di dalam diri kita, udah nggak pakai nama lagi. Kan itu kan namanya. Untuk apa dengan namanya? Kalau kita mau bertuhan pada yang pemilik nama. Makanya adanya zikir, ya, zikir tafakur, ya, tasbih. Kadang-kadang orang bertasbih sampai berjam-jam. Ya, memang wajar. Artinya kita seorang muslim, kita mengagungkan nama-nama Allah. Wajar. Waalaikumsalam. Boleh untuk menampung Pak. Lanjut Bang hamba Allah. Iya. Jadi seperti macam contohnya kita mengamalkan, ya. Contohnya seperti kita mengamalkan surat, ya. Surat Yasin atau surat Al-Fatihah, ya. Nah, kita lihat tuh pada suratnya, apakah aku udah tahu kebenaran dalam surat itu. Itu yang namanya mengamalkan surat itu, yaitu bagaimana bertajali dengan surat itu, ya. Biar apa yang kita munajatkan kepada Allah itu sampai kepada Allah, artinya tidak terhalang. Tapi kalau cuma setakat kita membaca, nggak bakalan sampai, ya. Tapi bagaimana kita harus tahu apa di sebalik surat itu, di sebalik kebenaran surat itu. Kita macam contohnya surat Al-Fatihah. Saya mengamalkan untuk tidur, ya. Tidur baca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu artinya umul hayatnya Al-Quran, ya. Ya, pokoknya itu artinya dia sungguh luar biasa kekuatannya. Karena di situ Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah perjalanan Allah dalam diri manusia. Makanya pentajaliannya siapa yang mampu artinya melakukan pertajalian dengan surat Al-Fatihah itu luar biasa pahalanya. Artinya luar biasa kemuliaannya, keberkahannya, segala macam. Luar biasa. Tapi kalau kita tahu kebenarannya, kalau cuma sekedar kita membaca, itu nggak bakalan sampai. Karena apa? Dia berbentuk kaulia, dia berbentuk bicara, dia berbentuk suara, ya. Dia tidak, artinya Allah ini artinya bagaimana dia artinya merasakan artinya energi kita. Apakah sampai kita di sana, apakah enggak? Makanya Allah itu hanya memandang di kolbu kita, sahabat beriman, getaran-getaran kolbu, yang mana ikhlas, yang mana tidak ikhlas, yang mana sampai, yang tidak sampai. Dia hanya merasakan di kolbu. Dia maha mendengar, tapi maha mendengar yang bagaimana? Jangan sampai kita membaca keakuan kita di situ masih ada. Jangan sampai kita baca surat Yasin ini untuk orang-orang artinya yang keluarga kita mungkin sudah meninggal dunia, ya, kita kirimkan ayat-ayat. Jangan sampai kita di situ masih ada. Kita bertajali. Tajali ini, sahabat beriman, yang paling tertinggi dalam ilmu tauhid adalah pertajalian. Kenapa? Dia bisa membimbing rohani kita.
dalam menuju kesadaran Tuhan. Ya. Sama halnya kita lagi nonton TV, sahabat beriman, ya, film-film Korea ya. Tiba-tiba kita nangis nih, ya, nonton film Korea saking sedihnya kita nangis. Macam dia peran ini yang saya idolakan dalam film Korea, lepas itu dia bermain di dramanya atau kita lagi nonton ya. Tiba-tiba saya nangis. Kenapa di situ kamu nangis? Kamu sudah bertajali seakan-akan dia itu kamu. Itu ma'rifat namanya, sahabat beriman. Seakan-akan yang bermain aktor di situ itu adalah kamu. Dan kamu merasakan apa yang dirasakan di televisi itu, yang bermain itu kamu merasakannya. Sehingga air mata ini jatuh. Itu namanya pentajalian. Kalau kamu sudah merasakan demikian, berarti kamu sudah tidak merasa dirimu lagi di situ. Bahwa kamu ini lagi nonton, udah gak merasa. Seakan-akan kamu itu sudah berada di film itu. Bermain, berperan bersama mereka. Itu namanya ma'rifat. Itu pentajalian. Makanya yang paling tertinggi di tauhid adalah pentajalian. Kenapa? Dia membimbing rohani kita. Dia membimbing, dia membina rohani kita. Dengan demikian itu, jika kita sudah bisa, mampu, kita nanti lama-lama kita di situ sudah tidak menganggap diri kita lagi. Kalau kita memang mencintai Allah, di situ sudah hanya maujudu ilallah, hanya maujudnya Allah. Begitupun juga surat-surat dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Fatihah. Kalau kita hanya cuma sekedar membaca tanpa pentajalian, ya, bahwa sesungguhnya ya apa yang dibicarakan dalam Al-Fatihah ini adalah diriku, akan sampai. Karena di samping kita ini, sahabat beriman ya, samping atau kanan dia, entah di mana, ya, nggak bertempat, itu ada di samping kita dia. Cuma nggak lihat. Itulah yang dikatakan diri sabita, diri halus, atau yang dikatakan ruhaninya manusia. Itulah yang dikatakan diri naf, ya. Makanya dia kalau dalam pembahasan ma'rifat tentang kodat batin, itu tata letaknya, artinya bukan tempatnya, tapi kodatnya atau artinya makomnya. Kolbi itu makomnya, tapi sesungguhnya dia tidak bertempat, ya. Ya, bukan di luar juga bukan di dalam, tapi di dalam kita bisa rasakan, di luar juga kita bisa rasakan. Di dalam apa yang kita rasakan di dalam? Apakah dia ada di perut kamu? Kan nggak mungkin, tah? Apakah nyawa itu akan ada di perut kamu? Kan nggak mungkin. Apakah nyawa itu ada di jantung kamu? Kan nggak mungkin. Apakah nyawa itu ada di ginjal, di hati? Kan nggak mungkin. Makanya dia tidak bertempat. Tapi dia ada rasa di dalam diri kita. Dia bukan di luar dan bukan di dalam. Dia tidak bertempat dan tidak berjarak antara waktu atau tempat, tidak. Dia meliputi seluruh penjuru pelosok di dalam tubuh kita ini, mengisi rongga-rongga alam semesta. Itu yang dikatakan diri halus atau diri itu yang dikatakan ma'rifat. An, in, un. In itu yang ada di depan, un itu yang hidup, ini saya. An itu yang ada di dalam, yang kita rasa. In itu di depan ma'rifatnya, an, in, un. Ada kajian an, in, un dalam ma'rifat itu. Itulah yang diri halus. Seandainya yang diri halus yang tidak kelihatan ini kita pakaikan topi, Allah berikan dia 7 sifat, Allah berikan dia urat dan daging, kulit, dia sama serupa dengan kita ini, sama. Makanya dikatakan maujud itu artinya wujudnya Allah, sama. Cuma dia artinya artinya ya begitu ya, cuma artinya kodratnya di batin, cuma kita hanya merasakan. Sama. Makanya dia tidak ada pada Nabi Muhammad, dia tidak ada pada kodat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ruh Rasulullah. Tidak ada. Wajah itu tidak ada, dia hanya kepala, tangan, perut dan kaki. Yang tidak ada pada Rasulullah itulah yang ada pada Allah, yaitu wajahnya. Makanya kalau kebanyakan juga saya posting video-video tentang wajah-wajahnya Allah, itu heran orang.
Heran, masa ada wajahnya Allah? Nah, inilah iman, sahabat beriman. Kalau kita ikut campur dengan kepala, akan tergoyah iman kita, akan amburadul iman kita. Kalau kita ngikutin dengan kepala, amburadul iman kita. Nggak bakalan bisa kita mengatakan beriman. Iya. Kalau Allah menyatakan sedemikian, Al-Quran menyatakan sedemikian, ya sedemikian, jangan merubahnya. Ya, tapi kalau masih ikut campur dengan kepala, dengan pikiran kita, ya sampai mati pun juga nggak akan beriman. Palingan juga imannya cuma ngomong doang, artinya cuma berkata-kata. Sama halnya saya kemarin mengkaji, artinya menjelaskan tentang syahadat. Ya, bagaimana pas Muhammad Rasulullah kita membuka mata, ya, nah, berarti wajahnya ini kan wajahnya Allah nih. Wajahnya Allah ada apanya? Ada pandangannya, ada pendengarannya, ya, ada mulut, ada kalamnya. Itu wajah Allah yang tidak ada di Rasulullah. Makanya dia alif mim ha mim dal. Dia cuma kepala, kaki, perut dan kaki, kepala, perut dan tangan. Nggak ada wajahnya. Makanya Muhammad Rasulullah itu saat kita membuka mata, kita melihat jasad kita ini. Muhammad Rasulullah sudah sempurna dia. Yang memandang siapa? Ya Allah. Nah, tapi kalau kita masih bercampur dengan kepala, nggak bakalan sampai. Syahadat itu nggak bakalan sampai. Nggak bakalan sampai kalau kita masih mencampurkan dengan akal manusia, akal makhluk, ya, akal pikiran, nggak akan sampai syahadat kita. Makanya dia butuh pentajalian, keakuan Allah. Makanya juga tidak bisa kita langsung hanya berdobrak, tapi kita harus bagaimana memahami pelan-pelan dengan ilmunya. Dengan ilmunya inilah akan memudahkan kita untuk memahami tentang hal-hal yang demikian, tentang syahadat, tentang bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya. Itu sebenarnya pentajalian Allah. Sama halnya sebenarnya dengan kata bismillah, itu pentajalian juga, sahabat beriman, itu pentajalian juga. Kalau kita hanya setakat makan bismillah, tidur bismillah, tapi kalau nggak ada pentajalian dalam diri kita, nggak bakalan berkah apa yang kamu ucapkan. Seakan-akan kamu mengatur-ngatur Allah. Kamu makan atur Allah. Ya, dimanapun kamu berada, kamu mengatur-ngatur. Seakan-akan kamu mengatur Allah di situ. Padahal sebetulnya Allah itu harus mengatur dirimu, mengatur kehidupanmu, menguasai dirimu. Tapi karena makomnya kamu tidak tahu, artinya penempatannya tidak tahu apa di sebalik bismillah ini, sehingga apa yang kamu lakukan? Kerja bismillah, tidur bismillah. Cuma ngomong doang, seakan-akan Allah itu pembantu bagi kita. Kan sudah jelas bismillah itu perjalanan Allah dalam diri manusia. Berarti dia di situ mengatur manusia. Tanpa ada Allah, artinya tanpa ada diri Allah, ya, dirinya Allah, diri yang dijadikan, kita nggak bakalan kerja, makan, minum, nggak bakalan. Makanya nggak pantas dia diatur-atur. Nah, makanya kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim makan, ya, di situ kita udah lenyap, udah sirna, udah nggak ada tuh. Memberi Bismillahirrahmanirrahim, membantu orang lain Bismillahirrahmanirrahim. Berarti posisi kita itu udah nggak ada, hanya Allah yang berbuat di situ. Hanya Allah yang berbuat, kita udah sirna tuh. Makanya Al-Fatihah itu mengatakan tentang bagaimana hak kebesaran Allah dalam diri kita. Tentang artinya bagaimana sungguh mulianya, tingginya derajat Allah pada dalam diri kita. Al-Fatihah. Sahabat beriman. Tapi kalau kita tidak tahu penempatannya, apalagi sekarang banyak mereka artinya nyanyikan, pokoknya dilagukan, dinyanyikan. Ayat Allah dinyanyikan, dijadikan DJ. Ya. Tergelincir dengan kehidupan dunia. Sehingga sesuatu yang dibuat-buat tadi menjadi artinya tabungan dosa buat kita. Ya. Kalau kita sudah nyanyikan, lepas itu kita rekam, kita buat video, nyanyian itu menjadikan sebuah video, itu akan menjadi dosa-dosa jariah kita.
Karena ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat yang suci kita sudah menjadikan sebuah lagu. Seharusnya ayat-ayat itu bagaimana kita membersihkan diri kita dulu dengan wudhu, hilangkan artinya kita bataharo, kita duduk pelan-pelan baik-baik di hadapan Allah, baru kita membaca ayat tersebut. Itu baru Allah izinkan. Tapi kalau sudah kita nyanyikan di mana-mana tempat, di pokoknya sembarang, udah nggak jadi dah, udah nggak ada martabatnya dah ayat itu. Udah jatuh martabatnya, udah nggak afdol. Kenapa? Dalam satu orang saja. Kenapa? Dari satu orang saja membuat lagunya ikut-ikutan manusia. Makanya kita manusia ini hanya ikut-ikutan. Kenapa? Kita membawa kehidupan kita dalam kehidupan makhluk. Kita percaya dengan orang lain. Kita banyak curhat kepada orang lain. Banyak kita menyimpan rahasia kepada orang lain. Bisa kita mempercayai orang lain, sahabat beriman, bisa ya, tapi ada batasnya. Bisa kita artinya menyayangi orang lain, tapi ada batasnya. Apa batas? Allah itu maha adil ya. Karena apa? Karena kalau kita kehilangan seseorang, ya apa yang terjadi kepada diri kita? Dosa lagi tuh. Udah sakit, udah ini gara-gara kehilangan seseorang, udah sakit, udah mau bunuh diri lah, inilah. Udah semakin percaya sama seseorang, sampai kasih uang berpuluh-puluh juta tuh, orang ninggalin. Ya? Percaya juga nggak apa-apa, percaya sama orang juga nggak apa-apa, tapi jangan sepenuhnya, jangan membuat kamu mempercayai sepenuhnya kepada mereka. Taruhlah 30%, ya 30%, yang 70% untuk Allah. Percaya kepada Allah, curhat kepada Allah, ceritakan apa masalahmu kepada Allah. Mungkin manusia hanya cukup mendengarkan. Kita apa? Karena apa? Kita artinya ya tergelincir jauh kali, sahabat beriman, terobsesi dengan kehidupan makhluk ya, sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita pandang ya menjadi dunia, bukanlah sebuah akhirat. Inilah kesalahan, inilah kelalaian sebagian kita umat muslim, sahabat beriman ya. Padahal Nabi Muhammad sangat merindukan umat-umatnya, umat akhir zaman, sangat merindukan. Semoga umat-umatku di akhir zaman berkumpul dengan diriku. Tapi kalau tabiat kita seperti ini ya, membawa tabiat kita seperti ini dalam kemanusiaan, dalam kehidupan makhluk, ya nggak akan bakalan bertemu dengan Rasulullah, nggak akan bakalan bertemu. Kenapa? Kita tidak mempercayai apa yang ada di dalam diri kita. Kita sudah menafikannya. Dan banyak juga sebagian kita menganggap bahwa yang ada di dalam diri kita ini yaitu nafas, mungkin nyawa ya, sesuatu yang paling kecil di dalam hidup kita. Iya, seakan-akan tidak dihiraukan, tidak peka. Ya tidak peka tuh. Makanya banyak manusia curhat kepada orang lain tuh, karena tidak peka adanya yang maha hidup di dalam dirinya. Karena itulah banyak manusia yang percaya, habis percaya lepas itu kena tipu. Ini kenapa? Tidak peka apa yang di dalam dirinya, tidak percaya. Itulah sahabat beriman, takutnya yang itu, sahabat beriman, sirik-sirik begitu, sahabat beriman. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang begitu, sahabat beriman. Apa yang kita mau cari lagi yang tidak ada, sahabat beriman, di luar sana? Semua Allah sudah merangkum, saya sudah jelaskan tadi, alif lam lam ha. Belum diciptakan Quran, belum diciptakan alam, dia menciptakan dulu diri kita, sahabat beriman, tapi belum berwujud. Kata Al-Quran, sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum berwujud. Makanya dalam diri manusia itu adalah perjalanan Allah. Kalau memang diri kita ini adalah perjalanan Allah yang membawa amanahnya Allah, yaitu Thayyibatulilahnya, ya bersifat Tuhan, berpikirlah seperti Tuhan, bergeraklah artinya berkehendak seperti Tuhan, bersifatlah seperti Tuhan yang Rahman, yang Rahim.
Makanya dalam surat Al-Fatihah itu sungguh besar pentajaliannya, sahabat beriman. Saat kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah sampai di itu kita sudah sirna, sahabat beriman. Udah lenyap kita tuh. Keakuan kita udah lenyap, sifat kemanusiaan kita artinya sirnakan. Kita sudah masuk di itu zatnya yang maha hidup. Ihdinas siratal, sudah masuk yang tersirat, diri yang tersirat. Hanya dia yang maujud di situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'am. Masuk lagi di ayat tersirat. An'am ta'alaihim. An itu batin, nyawa bagi kita. Am adalah batinnya Allah yang bisa dilihat, yaitu jasad bagi kita. An'am ta'alaihim wairil maudubi alaihim walaudhalin. Amin itu nama kecilnya Allah, yaitu nama sifatnya Allah. Al-Amin, Min. Yang kita mengatakan, kalau kita cuma mengatakan amin tanpa tahu kodratnya, nggak bakalan juga dikabulkan doa kita oleh Allah. Itu amin itu nama sifatnya Allah, dikatakan nama kecilnya Allah. Al-Amin, Min, Amin. Tapi kalau kita cuma sekedar amin, amin, amin apa? Makanya saya sudah katakan, kalau kita menyebut nama Allah, lafaz itu hilang, hilang. Lafaz kita tenggelamkan menjadi kauniyah, tertuju di dalam kolbu kita ini, yang paling dalam. Itu ada tuh. Ada tadi yang kosong tadi, yang tidak kita lihat, artinya cuma dirasakan di dalam diri kita. Begitupun juga kata amin. Saat kita mengatakan amin, yang suara tadi itu kita hilangkan. Jangan kita artinya mengandalkan di lafaz tadi. Bagaimana dia menjadi kauniyah, kita masukkan ke dalam hati yang paling dalam, yaitu kolbu kita. Itu udah sampai tuh. Begitupun juga kita mengirimkan surat-surat, artinya kepada arwah-arwah yang mungkin keluarga kita saat kita membaca Yasin. Kita membaca, tapi bagaimana kita membaca ini? Yang apa yang kita baca ini tersungkur masuk ke dalam jiwa kita ini, di dalam kolbu kita ini. Masuk dia di dalam tuh. Berarti di situ kalamnya sirna. Walaupun terbaca tapi sudah sirna. Karena apa? Kita tidak bergantung di ayatnya. Kita bergantung kepada pentajaliannya, pentajalian ayat tersebut. Sampai itu. Kenapa? Yang tahu itu hanya di dalam. Bukan kita bersuara lepas itu orang-orang dengar. Enggak. Yang tahu itu makanya kita over ke dalam itu, yang tahu hanya di dalam. Makanya banyak orang yang mengatakan Allah Maha tahu yang bagaimana. Tahukah enggak kamu Allah? Kalau kamu tidak tahu, ya bagaimana dia mau Maha tahu dengan kamu? Allah Maha melihat bagaimana? Kamu pernah lihat enggak Allah? Bagaimana kamu bisa tahu Allah Maha melihat sedangkan kamu belum pernah melihat? Begitu. Kenapa? Saya sudah ulang-ulang katakan, karena Islam itu menyimpan hak-hak kebenaran. Harus benar, harus nyata. Jangan cuma kita hanya ngomong doang. Begitupun juga kita sholat, saat kita menyebut usolli, saat kita berniat. Tapi bagaimana munajat kita ini dalam diri kita ini juga berkata. Kita offerkan niat kita ini ke dalam hati kita ini. Makanya dia bibir bergerak, tapi kolbu juga berbicara. Jiwa kita, kolbu kita ini berbicara, sahabat beriman. Itulah yang kauli dengan kauni. Kauli tadi menjadi kauni. Jadilah itu dia wahyu tuh. Begitupun juga gerakan dalam sholat. Saat kita bergerak, kita tujukan ke dalam diri kita ini. Bila kita tidak merasa kita yang bergerak, itu yang dikatakan pentajalian. Seakan-akan saya ini artinya yang maujud, artinya wujudnya Allah di situ. Sama hanya saya sudah jelaskan tadi bagaimana kita nonton film Korea, tiba-tiba kita rasa sedih, menangis, ya. Sama halnya seperti itu. Seakan-akan kita sudah menjadi aktor yang bermain itu. Itu namanya marifat. Makanya marifat itu bukan satu organisasi.
Marifat itu bukan satu organisasi, sahabat beriman, tapi dia kodrat, penempatan, membuka jalan untuk hatinya setiap bagi umat muslim untuk mendekati Allah.